Pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Lewat sejarah kolonialisme yang panjang, pulau ini kini dikuasai dua negara. Bagian barat oleh Indonesia yang juga dikenal sebagai West Papua, dan bagian timur menjadi Papua Nugini. Dan tepat di perbatasan ini, di bagian Indonesia, sedang terjadi proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia sedang membuka lebih dari 2,5 juta hektar hutan untuk sawit, tebu, padi, dan peternakan. Ini disebut proyek strategis nasional untuk lumbung pangan dan energi yang jadi ambisi 3 presiden. Bagian terbesar direncanakan untuk mencetak sawah seluas 1,3 juta hektar. Lalu bagian lain akan ditanami tebu seluas 560.000 hektar untuk gula dan bioetanol. Setiap liter bensin di Indonesia akan dicampur bioetanol 10% atau E10. Ada 10 perusahaan di proyek ini, dan semuanya dimiliki oleh satu keluarga saja. Berikutnya, ada areal sawit seluas 400.000 hektar untuk biodiesel. Bersamaan dengan operasi militer, eksploitasi sumber daya alam Papua juga dilakukan sejak masuknya tambang emas dan tembaga Freeport pada tahun 1967. Disusul perkebunan sawit awal tahun 1980-an. Lalu ada perburuan buaya untuk diambil kulitnya. Sebelumnya, ada eksploitasi gas alam di Teluk Bintuni, pencarian besar-besaran kayu gaharu, atau pembukaan hutan tanaman industri. Ini belum termasuk perburuan dan perdagangan ikan arwana di selatan Papua, penebangan kayu merbau dari hutan-hutan Jayapura, emas di Blok Wabu Intan Jaya, bahkan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Dan kini, dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah, Papua dipaksa mencetak sawah, tebu untuk bioetanol, dan sawit untuk biodiesel. Alih memaksimalkan sawah-sawah yang sudah ada untuk petani Papua, pemerintah selalu membuka hutan baru, seperti dikerjakan perusahaan John Lynn Group dan melibatkan tentara. Padahal, sejarah keterlibatan militer dalam proyek food estate atau cetak sawah adalah sejarah kegagalan yang bertubi-tubi 4 presiden selama 30 tahun terakhir. Papua bukan yang pertama menjadi proyek lumbung pangan yang melibatkan tentara. Kalimantan telah menjadi korban 30 tahun sebelumnya. Ini adalah bekas hutan yang sudah dibuka di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tahun 1996, di era Presiden Jenderal Soeharto, ia menghabisi 1 juta hutan di lahan gambut untuk mencetak sawah demi memenuhi ambisi swasembada beras, bukan swasembada pangan. Hutan tropis Kalimantan dihabisi dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Di bawah rezim militeristik, tak ada yang berani melawan keinginan Soeharto, termasuk orang Dayak, seperti Kuneng. Tahun setelah pengundulan hutan skala besar itu, tahun 1997, untuk pertama kalinya Kalimantan mengalami kebakaran lahan dan kabut asap terbesar dalam sejarah. Ini kondisi kabut asap tahun 2015. Proyek 1 juta hektar sawah Jenderal Soeharto itu gagal. Bendungan dan saluran irigasi mangkrak hingga kini. Mei 1998, rezim Soeharto tumbang. 2 tahun setelah ia menumbangkan jutaan hektar pohon di Kalimantan.